Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-333. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi pun kemudian membuka selarak pintu bilik itu. Tetapi tanpa disangka-sangka, pintu itu tiba-tiba telah terbuka. Si Danti sudah siap menyerang siapa saja yang berada di muka pintu itu. Seperti seekor harimau lapar, ia meloncat menerkam Pandan Wangi. Pandan Wangi tidak menyangka bahwa si Danti akan berbuat demikian, sehingga karena itu ia sama sekali tidak bersiap menghadapinya. Meskipun demikian, Pandan Wangi telah terlatih lahir dan batinnya menghadapi setiap persoalan. Meskipun ia tidak bersiap sama sekali, namun gerak naluriahnya telah melemparkannya selangkah ke samping secepat terkaman si Danti. Namun demikian, tangan si Danti masih berhasil mengenai pundaknya, sehingga gadis itu terdorong beberapa langkah surut. Dengan susah payah ia berusaha untuk tetap tegak dan menguasai keseimbangannya. Para pengawal yang melihat peristiwa itu pun segera berloncatan memencar dengan senjata masing-masing. Mereka sadar bahwa si Danti adalah seorang yang berilmu tinggi, apalagi dalam keadaan serupa itu. Namun ternyata si Danti tidak dapat berbuat terlampau banyak. Ketika ia akan menyerang para pengawal, maka terasa sebuah telapak tangan melekat di tengkuknya. Dengan tangkasnya ia merendahkan dirinya, berputar pada lututnya sambil memukul tangan yang sudah mencekam tengkuknya itu. Namun ia tidak berhasil. Tiba-tiba saja terasa seakan-akan seluruh sendi-sendinya terlepas dan si Danti itu pun kehilangan tenaganya. "Jangan terlampau bernafsu, Ngger," desis gembala tua itu. Si Danti masih mencoba untuk tetap berdiri di atas kedua kakinya. Dengan suara gemetar ia menjawab, "Apakah kau masih tidak puas dengan segala campur tanganmu dimanapun, hei tua bangka?" Gembala tua itu tidak menjawab. Dibimbingnya si Danti untuk kembali ke dalam biliknya, kemudian diletakkannya ia di pembaringannya. "Pergi, pergi kau!" anak muda itu membentak. Tetapi gembala tua itu masih tetap berdiri di tempatnya. "Pergi kataku!" si Danti berteriak. "Tenanglah, Ngger. Sebaiknya Angger mencoba untuk menenangkan diri sejenak. Adikmu, Angger Pandan Wangi ingin bertemu." Si Danti mengerutkan keningnya ketika ia memandangi pintu. Ia melihat Pandan Wangi berdiri tegak dengan kaki renggang dan sepasang pedang di lambungnya. "Kau akan membunuh aku?" bertanya si Danti dengan kasar. Tampaklah wajah gadis itu menjadi terlampau muram. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa demikianlah sambutan kakaknya atas kedatangannya.
Perlahan-lahan ia menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak, Kakang. Aku sekedar ingin melihat keadaan Kakang di sini." sambil menengadahkan dada menyuarakan kemenanganmu. "Sama sekali tidak, Kakang. Sama sekali tidak. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah di antara kita berdua. Bagaimanapun akhirnya, kita tinggal menemukan tanah perdikan ini yang telah menjadi abu." Dan kau akan menyalahkan aku. Kau akan menuduh akulah yang menyebabkan tanah perdikan ini kini menjadi hancur. Kau akan menunjuk hidungku sambil berkata bahwa aku adalah seorang pengkhianat. Pandanwangi menggeleng, tetapi tampak keraguan-raguan membayang di wajahnya, meskipun mulutnya berkata, "Tidak, Kakang." "Bohong! Jangan mencoba menipu aku. Meskipun kau menggeleng dan mulutmu berkata tidak, tetapi sorot matamu tidak dapat kau pungkiri." Pandanwangi menjadi bingung bagaimana ia menghadapi kakaknya yang kini seakan-akan menjadi sangat asing baginya. "Kakang." Pandanwangi mencoba membujuknya. "Marilah kita melupakan apa yang sudah terjadi, Kakang. Aku akan meminta agar ayah pun mau melupakannya. Marilah kita menghadapi masa depan dengan tekad baru. Reruntuhan ini seharusnya kita tegakkan kembali." Si Danti mencibirkan bibirnya. "Aku bukan anak-anak yang dapat kau bujuk dengan sepotong gula kelapa." Tiba-tiba si Danti berteriak, "Ayo, katakan kepada Argopati, kepada ayahmu itu, kalau ia akan membunuh aku. Cepatlah dikerjakan. Aku sudah siap." "Jangan berpikir begitu, Kakang. Ayah tidak akan melakukannya." "Omong kosong. Ayah itu adalah ayahmu, bukan ayahku. Ia tidak akan memperlakukan kau seperti memperlakukan aku. Lihat, aku sudah dikurungnya seperti kambing di dalam kandang yang kotor pengap ini." "Tetapi bukan maksudnya, Kakang. Ruangan rumah ini tidak ada yang tidak kotor, Kakang. Semua bilik-biliknya seperti bilik hantu." "Dan akulah yang mengotorinya. Setelah rumah ini aku duduki beberapa lama. Begitu maksudmu?" Pandanwangi menarik nafas. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan berhadapan dengan si Danti yang lain sama sekali dari si Danti yang dikenalnya. "Benar juga kata ayah," berkata gadis itu di dalam hatinya. "Dan benar juga gembala tua itu. Kalau ia tidak mengawali aku, mungkin Kakang Sidanti telah berbuat sesuatu di luar dugaan. Setidak-tidaknya, ia akan berusaha melarikan dirinya kembali." Pandanwangi terperanjat ketika tiba-tiba si Danti berkata lantang, "Tinggalkan aku sendiri." "Kakang." Berkata Pandanwangi. Ia masih berusaha untuk yang terakhir kalinya. "Orang lain pun akan diampuni, apalagi kau, Kakang. Tanah ini memerlukan apa saja yang dapat membantu menegakkannya kembali, apalagi tenagamu, Kakang." "Diam! Diam kau perempuan celaka! Kau selalu berbicara tentang ayahmu. Kau sangka aku tidak tahu bahwa kami yang kalian anggap tawanan itu akan kalian pekerjakan seperti sapi dan lembu? Aku tidak mau. Lebih baik aku dibunuh daripada aku harus merangkak menarik bajak." "Kau keliru, Kakang." "Pergi! Pergi kau dari sini! Pergi! Kau juga tua bangka! Aku tidak memerlukan kalian sama sekali." Tiba-tiba si Danti berusaha untuk bangkit sambil mengepalkan tinjunya.
Tetapi ia terduduk kembali. Ternyata kekuatannya masih belum pulih sama sekali, sehingga hanya matanya sajalah yang seakan-akan menyala membakar seluruh ruangan. Pandan Wangi dan gembala tua itu masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Kini mereka benar-benar dihadapkan pada kekerasan hati si Danti. Ia sama sekali tidak mau melihat kenyataan yang telah dihadapinya, yang justru semuanya itu telah membuat hatinya menjadi semakin gelap. Bayangan-bayangan yang hitam selalu merupakan kabut yang menghantuinya. Ia sama sekali tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Karena itulah, maka si Danti itu berbuat berlebih-lebihan di dalam kelam. Pandan Wangi akhirnya merasa bahwa saatnya masih tidak tepat untuk dapat berbicara dengan baik. Hati si Danti sama sekali masih belum terbuka. Karena itu, ketika si Danti sekali lagi berteriak mengusirnya, ia berkata, "Baik Kakang, aku akan pergi." Bersama gembala tua itu, akhirnya Pandan Wangi meninggalkan bilik si Danti. Sementara kemudian si Danti mendengar selarak pintu bergerit dari luar. Suara itu tiba-tiba saja telah membangkitkan kemarahan yang tidak tertahankan lagi. Dengan serta-merta, ia meloncat tertatih-tatih ke arah pintu yang tertutup rapat. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia memukul pintu itu sekuat-kuatnya. Tetapi kekuatannya memang belum pulih kembali. Karena itu, luapan perasaan yang tidak terkendali itu telah membuatnya seakan-akan kehilangan kesadaran. Ketika ia menghentakkan dirinya menghantam pintu itu sekali lagi, maka seluruh sisa-sisa kekuatannya yang memang belum pulih itu seakan-akan telah terkuras habis, sehingga perlahan-lahan si Danti terjatuh di muka pintu. Meskipun tangannya mencoba meraih dan berpegangan uger-uger, tetapi akhirnya dengan lemahnya ia terduduk bersandar dinding. Dukun gila, ia telah menyihir aku sehingga aku kehilangan sebagian dari kekuatanku. Ia menggeram. Dalam pada itu, gembala tua itu masih berdiri di luar pintu. Dengan dada yang berdebar-debar ia mendengar usaha si Danti untuk memecah pintu. Bahkan para pengawal pun telah siap dengan senjata masing-masing. Sedang Pandan Wangi berdiri dengan penuh kebimbangan beberapa langkah dari pintu yang berderak-derak itu. Namun setiap kali perasaan seorang gadis telah menyentuh-nyentuh jantungnya, yang berada di dalam bilik yang kotor pengap itu adalah kakaknya, kakak yang baik baginya sejak kanak-kanak. Tetapi keadaan dan jalan yang bersimpangan itu telah membuat mereka berhadapan. Ketika bilik itu seakan-akan sudah menjadi tenang, maka gembala tua itu pun berdesis, "Sudahlah, Ngger, tinggalkan bilik ini. Kembalilah kepada Ki Argopati. Mungkin Ki Argopati memerlukan minum atau pelayanan apapun." Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. "Baik, Kiai. "Biarlah aku untuk sementara tinggal di sini," berkata gembala tua itu. Pandan Wangi pun kemudian meninggalkan pintu bilik itu dengan kepala tunduk. Perlahan-lahan ia berjalan di ruang tengah menuju ke bilik ayahnya. Kini ia melihat bahwa ayahnya memang bersikap hati-hati, bukan sekedar didorong oleh kemarahannya kepada si Danti sajalah. Ia membatasi dan mengawasi anak itu dengan sangat ketat. Tetapi si Danti memang berbahaya.
Demikian ia memasuki bilik ayahnya. Terdengar ayahnya bertanya, "Kau tidak apa-apa, Pandanwangi?" Pandanwangi menjadi heran mendengar pertanyaan itu, seolah-olah ayahnya melihat apa yang baru saja terjadi. Karena Pandanwangi tidak segera menyahut, maka Ki Argopati melanjutkannya. "Aku mendengar lamat-lamat suara Sidanti berteriak-teriak. Apakah ia marah karena kunjunganmu yang dianggapnya menghina?" Pandanwangi menundukkan kepalanya. Kini ia semakin yakin bahwa ayahnya mengenal Sidanti lebih baik daripadanya. Perlahan-lahan, maka ia pun menjawab, "Ya, Ayah." "Aku sudah menduga. Itulah sebabnya aku semula mencegahmu untuk menemuinya." Kepala Pandanwangi pun menjadi semakin menunduk. Anak yang keras dan tinggi hati itu tidak akan dapat mengerti perasaanmu. Kau pasti disangkanya datang untuk mengatakan bahwa kau telah menang dan Sidanti telah kalah. Atau bahkan lebih daripada itu, kau dianggapnya akan berbuat sewenang-wenang saja atasnya. "Iya, Ayah." Desis Pandanwangi hampir tidak terdengar. Ayahnya yang sedang sakit itu ternyata dapat membaca perasaan kedua kakak beradik itu, meskipun tidak tepat benar. "Pandanwangi," berkata Ki Argopati kemudian, "kalian berdua memang terlampau dilibat oleh perasaan kalian, sehingga suasana yang terjadi justru sebaliknya dari yang kalian harapkan. Kau selalu dicekam oleh perasaan seorang adik yang baik, yang merasa berhutang budi, dan barangkali kau ingin menunjukkan bahwa kau adalah seorang adik. Sementara itu, Sidanti dibayangi oleh kegagalan-kegagalan yang dialaminya, kematian orang-orang terdekat, dan justru perasaan bersalah di dasar hatinya. Tetapi ia ingin meniadakan perasaan-perasaan itu, sehingga ledakan-ledakan yang demikian akan terjadi." Pandanwangi mengangguk-angguk kecil. "Kalau aku sudah berangsur baik, Wangi," berkata Ki Argopati, "aku akan memanggil pamanmu Argojoyo dan Sidanti berganti-ganti. Aku ingin berbicara langsung dengan mereka satu persatu. Apakah aku masih dapat mengharapkan mereka atau tidak sama sekali? Kalau aku masih dapat berharap tentang mereka, biarlah mereka mendapat kesempatan untuk ikut membangun kembali reruntuhan tanah perdikan yang parah ini. Tetapi kalau tidak, apa boleh buat? Mereka tidak boleh justru menjadi penghalang yang selalu mengganggu kerja kita saja." "Jika demikian, apakah yang akan Ayah lakukan atas mereka? Apakah mereka akan dihukum mati?" Argopati menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Aku belum memikirkannya sampai begitu jauh. Tetapi setidak-tidaknya mereka harus dikurung dalam sangkar yang kuat untuk waktu yang tidak terbatas. Sebab kami yakin bahwa kami tidak akan dapat mempergunakan tenaga Kupolo dan Kupito terus-menerus. Pada suatu saat, mereka pasti akan meninggalkan tanah perdikan ini." Pandanwangi menundukkan kepalanya. Sudah terbayang di pelupuk matanya, ayahnya membangun sebuah penjara khusus bagi pamannya Argojoyo dan kakaknya Sidanti. Bangunan yang kuat, dipagari oleh papan-papan yang tebal dan driji-driji kayu yang besar. Sepasukan pengawal pilihan yang akan mengawasinya siang dan malam, siap dengan senjata masing-masing. "Sampai kapan?" Ia berdesis di dalam hatinya.
Ketika terkilas wajah ayahnya yang pucat, maka terbayanglah penderitaan batin orang tua itu. Di masa mudanya, pada saat Aryo Tejo yang baru saja memasuki jenjang perkawinan dengan Roro Wulan, namun kemudian ternyata bahwa semua impiannya telah buyar karena merasa telah dikhianati oleh perempuan itu, dan perempuan itu kemudian melahirkan si Danti. Kepala Pandanwangi menjadi semakin tunduk. Wajar sekali apabila ayah sangat membenci Kitambakudi dan mungkin juga Kakang Sidanti. Katanya pula di dalam hatinya. Wangi. Pandanwangi terkejut ketika ayahnya menyebut namanya. Sudahlah, jangan tercekam oleh keadaan Sidanti itu. Kau akan kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang justru kini sangat diperlukan oleh tanah perdikan ini. Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Ya ayah, aku mengerti. Nah, karena itu, aku percayakan saja pamanmu dan kakakmu kepada mereka yang mendapat beban untuk itu. Lakukanlah tugas-tugasmu yang lain bersama pamanmu Samakto dan Kerti, yang barangkali kini masih nganglang membersihkan seluruh tanah perdikan ini dari mereka yang berkeras hati dan berkeras kepala, bahkan mereka yang berputus asa. Kita harus membersihkan diri dahulu, dan barulah kita mulai membangun tanah. Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Iya ayah. Aku pun sudah menjadi semakin baik, Wangi. Kau tidak usah menunggui aku seperti kemarin. Mintalah 2 orang pengawal yang dapat dipercaya, dan suruhlah ia berada di sini. Mungkin aku memerlukan minum atau makan, atau keperluan-keperluan apapun. Baik ayah. Kau dapat keluar dari ruangan ini, melihat reruntuhan tanah perdikanmu. Dengan demikian, mungkin dapat tumbuh gagasan-gagasan yang akan sangat bermanfaat bagi tanah ini. Tetapi di dalam ruangan ini, angan-anganmu seakan-akan terkunci oleh dinding-dinding yang mati. Pandanwangi mengangguk pula dan menjawab. Iya ayah. Nah, pergilah keluar untuk melihat-lihat. Berkata ayahnya pula. Kalau kau selalu berada di ruangan ini, kau tidak ubahnya seperti pamanmu Argojoyo dan kakakmu Sidanti. Mungkin kau akan segera jemu, meskipun tanpa kau sadari, sehingga kau pun dapat berangan-angan jauh ke dunia yang asing. Kadang-kadang ada baiknya, tetapi kadang-kadang memang dapat menumbuhkan keinginan yang kurang pada tempatnya. Baik ayah. Jangan lupa, suruhlah 2 orang pengawal mengawani. Baik ayah. Sementara Samakto dan Kerti masih sibuk dalam masalah yang penting, kau dapat berbicara dengan gembala tua itu. Sekali lagi Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Baik ayah. Pandanwangi pun kemudian melangkah keluar. 2 pengawal terpilih yang memang sudah disiapkannya, disuruhnya untuk memasuki bilik ayahnya untuk menjaga dan melayaninya. Kemana, Ger? Bertanya gembala tua yang melihatnya keluar dari ruang dalam. Aku akan sekedar melepaskan ketegangan, Kiai. Bagus, bagus. Itu perlu sekali bagi Angger, yang selama ini seakan-akan selalu dicekam oleh suasana yang tidak menentu. Sekali-sekali Angger Pandanwangi memang harus melihat cerahnya matahari, hijaunya dedaunan, dan silir angin di bawah pepohonan. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam sambil melanjutkan langkahnya. Ia menjawab, Iya Kiai, supaya jantungku tidak meledak karenanya. Orang tua itu mengerutkan keningnya
Tetapi ia tidak menyahut lagi. Ia sadar bahwa Pandanwangi selalu diganggu oleh kekesalan hati selama ini. Karena itu, maka ia pun kemudian kembali duduk di antara para pengawal yang mengawasi pintu bilik Sidanti di bagian dalam. Di ujung gandok, Kupolo berbaring sambil mendendangkan lagu mocopat. Lamat-lamat suaranya memang tidak begitu baik, tetapi ungkapannya berhasil menyentuh perasaan pendengarnya. Beberapa orang pengawal yang mendengar suara tembangnya itu pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bahkan ada di antara mereka yang bergumam, "Ah, anak muda yang gemuk itu membuat aku mengantuk." Tetapi Kupolo berlagu terus perlahan-lahan. Di sampingnya Kupito duduk sambil menggosok tangkai cambuknya yang melilit di lambung dengan angkup kluwih. Langkah Pandanwangi tertegun ketika telinganya tersentuh suara tembang di kejauhan. Lamat-lamat saja, tanpa sesadarnya langkahnya seakan-akan dituntun oleh getaran suara Kupolo yang menyusuri halaman. Satu-satu langkah Pandanwangi membawanya berjalan di sepanjang emper gandok menyusup regol samping, masuk ke dalam longgangan tengah, kemudian lewat sebuah pintu ia sampai ke ujung belakang gandok. Pandanwangi terhenti ketika tiba-tiba ia melihat Kupito yang duduk terpekur sambil menggosok-gosok tangkai cambuknya di samping Kupolo yang berbaring sambil berdendang. "Hei!" Tiba-tiba saja dendang Kupolo terputus. "Marilah," sapa Kupolo dengan serta-merta. "Apakah kau mendapat tugas untuk melihat tawanan kami?" Kupito pun kemudian mengangkat wajahnya. Dilihatnya Pandanwangi berdiri kaku sambil menundukkan kepalanya. Sementara beberapa orang pengawal yang bertebaran di halaman kebun belakang sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka duduk terkantuk-kantuk dan bahkan ada yang tidur mendengkur bersandar pepohonan. Kupolo pun segera bangkit dan duduk di samping Kupito. Sejenak dipandanginya saja wajah gadis yang tunduk itu. Sesaat kemudian ia berpaling ke arah Kupito yang masih juga berdiam diri. Tiba-tiba suasana menjadi kaku, seperti tiang-tiang serambi gandok yang tegak tanpa bergerak sama sekali. Demikian juga ketika anak-anak muda itu, Kupolo, Kupito dan Pandanwangi yang masih berdiri. Namun kekakuan itu kemudian dipecahkan oleh suara teriakan Kupolo. Sambil berdiri ia berkata, "Hei, kenapa tiba-tiba saja kita seperti dicekik hantu?" Kemudian kepada Pandanwangi ia berkata, "Marilah, barangkali kau membawa perintah atau berita, atau kau akan bersama-sama berdendang dengan kami di sini." Pandanwangi tidak menyahut, tetapi ketika tampak olehnya solah anak yang gemuk itu, maka ia pun tersenyum. "Ha, kau sudah tersenyum?" berkata Kupolo. Tetapi kata-katanya terputus karena Kupito menggamitnya. Tetapi tanpa ragu-ragu, Kupolo malahan bertanya, "Kenapa? Apakah aku salah? Maksudku, aku ingin mempersilahkannya." "Hus!" desis Kupito. "Kenapa kau? Aku tidak melarangmu. Tetapi kau menggamit aku." Kupolo mengerutkan keningnya dan sekali lagi ia melihat Pandanwangi tersenyum. "Kalau begitu," berkata Kupolo selanjutnya, "marilah, duduklah di sini." Pandanwangi masih berdiri di tempatnya. "Kita bercakap-cakap," berkata Kupolo. "Tetapi, apakah kau sedang bertugas?"
Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak sedang bertugas apapun. Bagus, duduklah. Kita berbicara tentang banyak hal, tentang yang tidak menjemukan, seperti kerjaku selama aku di sini, menunggui sangkar yang meskipun berisi, tetapi tidak pernah berkicau. Hus! Sekali lagi Gupito berdesis, dan tiba-tiba saja wajah Pandan Wangi berkerut. Perlahan-lahan Gupito berbisik, "Bukankah orang itu pamannya?" Oh, Kupolo menjadi gelisah. Tidak, maksudku bukan orang ini yang berkicau. Aku memang senang sekali burung, dan aku ingin memelihara seekor burung di dalam sangkar, supaya berkicau setiap saat. Mau tidak mau Pandan Wangi terpaksa tersenyum pula. Hampir tanpa disadarinya, ia melangkah maju mendekati kedua anak-anak muda itu. Sekilas dilihat wajah keduanya, Gupito yang tenang datar dan Kupolo yang riang dan cerah itu. Keduanya pasti bukan saudara seperti yang mereka katakan, berkata Pandan Wangi di dalam hatinya. Keduanya pasti bukan anak gembala yang luar biasa itu. Aku kira keduanya adalah murid-muridnya, saudara seperguruan. Tetapi langkah Pandan Wangi tertegun. Ia berdiri beberapa langkah dari kedua anak-anak muda itu, ketika tiba-tiba Kupolo bertanya, "Ataukah kau akan melihat-lihat seluruh halaman rumah ini? Marilah aku tunjukkan. Barangkali kau ingin melihat apa yang ada di seputar rumah yang sudah tidak terpelihara lagi ini." Tetapi sekali lagi kata-kata Kupolo terputus ketika Gupito berkata, "Rumah ini adalah rumah Ki Arkopati, ayah Pandan Wangi. Kalau kau ingin melihat-lihat, Pandan Wangilah yang seharusnya yang mengantar kau." Oh, Kupolo menjadi semakin gelisah. Lalu apa yang akan aku lakukan? Sekali lagi, Pandan Wangi harus tersenyum melihat tingkah laku Kupolo. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin mengenal jiwanya. Jiwanya yang selama ini tertekan oleh berbagai masalah, kesungguhan yang berlebih-lebihan, lingkungan keluarga yang mengecewakannya. Setelah ia mengetahui keadaannya yang sebenarnya, perang dan ketegangan di bilik ayahnya yang sakit, maka sikap Kupolo benar-benar merupakan kelainan yang sekar. Itulah sebabnya perasaan Pandan Wangi seolah-olah terbuka. Angin yang silir telah menyusup ke pusat jantungnya. Kedua anak-anak muda itu memberikan nafas yang berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Atau kalau begitu, Kupolo tergagap. "Duduklah di sini. Di dalam bilik ini tersimpan Ki Argojoyo. Selama ini kami mendapat tugas untuk menungguinya siang dan malam, berganti-ganti. Kadang-kadang harus berdua, dan tanah perdikan ini serasa terlampau sepi bagi kami." Kenapa terlampau sepi? Tiba-tiba Pandan Wangi bertanya. "Di sini tidak ada penari, penabuh gamelan yang cakap, dan tidak ada pula tayub yang meriah." "Hus!" desis Gupito. Pandan Wangi kini tertawa. Katanya, Tentu ada. Kalau keadaan tidak sepanas ini, kau dapat melihat gadis-gadis menoreh menari diiringi oleh para penabuh yang cakap. Tetapi ayah memang tidak suka pada tayub. Kupolo mengangguk. "Benar, aku juga tidak suka. Ayah juga tidak suka, bahkan melarang tayub di wilayahnya." Siapakah ayahmu? Tiba-tiba Pandan Wangi bertanya. Apakah bukan gembala tua itu? Sekali lagi Kupolo tergagap.
Sejenak ia terbungkam, namun kemudian ia tertawa. Hehehe, tentu saja ayah memang melarang tayub di wilayahnya. Wilayah ayahku memang tidak mungkin menyelenggarakan tayub karena rakyatnya terdiri dari kambing-kambing. Ketiganya tidak dapat menahan tertawa lagi. Kupito, Kupolo, dan bahkan Pandanwangi. Sejenak Pandanwangi dapat melupakan kepahitan yang selama ini tersimpan di dalam hatinya tentang berbagai masalah yang serasa bertimbun-timbun di dalam dadanya. Tanpa sesadarnya, Pandanwangi pun kemudian duduk di antara mereka. Wajahnya yang selalu suram itu menjadi cerah, dan wajah Pandanwangi yang cerah adalah wajah yang menyentuh perasaan anak muda yang gemuk itu sampai ke pusat jantung. Meskipun pembicaraan ketiga anak-anak muda itu masih belum terlampau lancar, namun pembicaraan yang berbeda dari pembicaraan yang setiap hari mencekam perasaan Pandanwangi itu telah berhasil membuatnya sedikit gembira. Kadang-kadang ia tersenyum dan bahkan kadang-kadang ia tertawa. Ternyata selingan yang demikian itu sangat dibutuhkan oleh Pandanwangi. Terasa kesegaran merayapi dadanya, seperti pada saat-saat ia pergi berburu bersama Kerti di hutan-hutan yang tidak terlampau lebat. Selagi tanah ini masih belum dibakar oleh api pertentangan di antara keluarga sendiri. Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya, Pandanwangi kadang-kadang memerlukan menemui kedua gembala-gembala muda itu untuk sekedar berbicara tentang apa saja, tentang tanah perdikan menoreh, tentang bukit-bukit kapur, sungai Progo, dan tentang hutan perburuan yang menyenangkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.